terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Balangdengah karena meluangkan waktunya untuk mengikuti Ombel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kemarin saya sudah mengimbaskan 4 jurus, mulai dari jurus pertama sampai jurus 4. Hari ini saya akan mengimbaskan kembali jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Ya. Ini adalah salah satu jurus dari 7 jurus BK hebat. Jadi jurus jalin koneksi ini mungkin bisa dikatakan salah satu alternatif apabila kita menemukan siswa yang memiliki kasus atau siswa yang bermasalah dengan apapun itu. Ya, jurus 5 jalin koneksi. Ya, masih sama Bapak Ibu, masih menggunakan konsep pembelajaran aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selamat datang di gua ke-8 sebagai pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus jalin koneksi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman Jakmen akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ya, di awal ini saya punya permainan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Tapi permainannya tidak seperti yang minggu lalu ya. Ini berbeda lagi dari yang minggu lalu. Ya, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk membentuk kelompok berdua saja, dari temannya berdua. Ya, ya sudah Bapak Ibu? Ya, dari temannya. Silakan lakukan sweep, yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Ya, yang menang ya silakan berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Ya, saya hitung Bapak Ibu supaya sama-sama. Sudah sesuai tadi? Belum. Itu 1, 2, 3. Ya. Yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Oke, 1, 2, 3. Iya, karena itu belum katanya. Boleh. Kalau yang belum boleh tidak apa-apa, bisa diulang. Ya. Sudah yang menang Bu, diulang. Bapak Ibu angkat tangan. Yang menang. Ya, yang menang jadi B. Ya, yang kalah jadi A. Ya, sudah. Ya, silakan salah satu yang menang tadi mendengarkan temannya berbicara. Ya, terserah mau bicara apa, mau bicara apa juga boleh. Silakan yang menang berbicara yang A mendengarkan. Ya, yang menang yang bicara. Ya, silakan berbicara. Berapa lama? Sampai pulang. Ya, bebas sekarang. Nanti ada apa-apa dari saya baru boleh. Silakan berbicara. Topiknya sekarang. Topiknya sekarang Pak. Cerita apa? Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Silakan, ya, mulai. Boleh kemudian mau curhat apa dengan Bapak. Silakan. Boleh. Sekarang yang kalah lagi yang mendengarkan.
Ya, kembalikan lagi. Kalau lagi yang mendengarkan, ya itu kan ada sekal. Otomatis naik. Ya. Silakan Bapak Ibu mau bicara apa atau ada sesuatu yang mungkin ada dengan rekannya. Ya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu antara yang menang dengan yang kalah tadi sama-sama berbicara. Sekarang berbicara apa ya? Mendiskusikan bagaimana yang disampaikan tadi sama Kanu, mendiskusikan yang sudah disampaikan tadi atau bagaimana? Bercerita masing-masing saja, pokoknya bercerita saja. Iya, bercerita saja. Juga yang bercerita, biar bercerita. Silakan Bapak Ibu. Ya, stop Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, beri masuk dulu. Ya, dari tiga ronde tadi ya. Lanjut. Yang menang berbicara, yang lawan berbicara. Terakhir ronde ketiga itu sama-sama berbicara. Dari tiga ronde itu apakah komunikasi berjalan efektif? Efektif. Bapak Ibu yang lain apakah efektif? Kurang waktunya, Bu, kurang. Hah? Kurang waktu. Masih mau. Masih mau. Ya, dari menurut Bapak Ibu dari tiga ronde tadi apa yang harus diperbaiki dari percakapannya Bapak Ibu? Ronde ketiga, ya karena masing-masing berbicara ya, Iya. tidak bisa menyimak siapa yang harus didengarkan ini. Ya, ya dari apa namanya? Dari game atau permainan yang saya lakukan tadi itu ada hubungannya dengan jurus jalin koneksi. Anggaplah tadi Bapak Ibu berbicara dengan siswa, ya. Karena yang terjadi yang biasa terjadi kan seperti itu. Siswa yang berbicara, guru yang berbicara, jadi komunikasi itu tidak efektif. Apalagi kalau sudah berbicara pada saat mungkin sudah emosi dan sebagainya. Ya, apakah dari sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait permainan yang dilakukan? Saya bertanya. Ya. Yang bisa saya ambil makna dari game tadi itu bahwa perlu kita mendengarkan. Ya, bukan berarti kita mendengar itu tidak tahu. Kita tahu, tapi agar kita mendengar orang apa itu dia orang tua, dewasa, anak-anak perlu kita jadi pendengar. Anak-anak itu malah butuh dia didengarkan, ya didengarkan. Setelah itu baru kita mendiskusikan apa yang kita mau ingin sampaikan. Karena kita sudah mendengar ya, silakan kau bicara. Lalu bisa kita mengambil kesimpulan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita masuk pada materi baru, rumus mendengar aktif. Ya, dengar jam. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ekspresi diperlihatkan. N-nya netralkan posisi. G-nya gangguan dihilangkan. A. Amati isi pembicaraan. Dan R. Respon. Jamnya Ibu jangan dipotong. Ya. Jangan dipotong. Selanjutnya
keterampilan mendengar aktif, ya, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan menyimpulkan, keterampilan merefleksi. Ya, keterampilan mendengar aktif ini bertujuan supaya murid merasa diterima pada saat berbicara, ya. Jadi kalau mendengar aktif Bapak Ibu, alangkah baiknya kita melakukan merespon siswa pada saat berbicara. Seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu salah satu komunikasi, keterampilan mendengar aktif. Selanjutnya keterampilan bertanya. Ya, keterampilan bertanya. Kualitas pertanyaan dari kita, dari guru pada saat siswa bermasalah atau memiliki kasus, itu juga bisa membuat siswa menceritakan apa yang dia rasakan. Jadi kualitas dari pertanyaannya kita juga ini sebenarnya membantu siswa mengungkapkan yang dia ingin katakan kepada kita. Ya, di sini ada 5 unsur keterampilan membuka percakapan. Yang pertama itu, Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama, scholarly, menghadap murid secara langsung, posisi tubuh yang terbuka. Tapi bukan berarti siswanya angkat kaki Bapak Ibu, tidak, itu hanya sebuah gambar saja. Ya, menghadap murid secara langsung, posisi tubuh yang terbuka. Ya, dari koneksi ini pada saya di sana, pasti bahas ini berarti waktu saya mengkonseling atau memproses siswa itu dari cara duduknya saja sudah salah, ya, belum mengajukan pertanyaan, masih dalam cara duduknya saja. Yang kedua, open posture, mempertahankan posisi tubuh yang terbuka. Yang ketiga, lean, apa itu? Sedikit condong ke arah murid. Gerakan ini mengkomunikasikan bahwa guru sedang mendengarkan dengan aktif dan ingin memahami lebih dalam. Ya. Jadi ternyata posisi duduknya kita ini memang harus harus benar-benar baik sesuai dengan 5 unsur keterampilan membuka percakapan. Yang keempat, eye contact, menunjukkan bahwa guru sedang mendengarkan dan menghargai murid. Ya, ini Bapak Ibu yang saya klik ini. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa guru sedang mendengarkan dan menghargai murid. Berarti pandangannya memang tertuju kepada murid tersebut. Tapi kan kembali lagi ke jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Walaupun kita tahu keadaan situasi kita sekarang ini seperti yang terjadi minggu lalu, tapi kembali lagi pola pikir berkembang. Ya, jangan menggunakan pola pikir tetap, tapi kita cobalah dulu bagaimana nanti kita berusaha saja dulu Bapak Ibu. Yang terakhir, relax. Tampil rileks dan alami, hindari gerakan gelisah atau ekspresi wajah yang tegang. Ketenangan guru dapat membantu menenangkan murid dan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman untuk berbagi. Ya, rileks. Rileks mungkin dalam artian pada saat siswanya datang aktivitas lain dihentikan dulu Bapak Ibu. Memang betul-betul fokus dengan siswanya saja. Ya, itu selanjutnya keterampilan bertanya. Sebentar ya.
Ya, di sini ada contoh pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Definisi mendorong jawaban luas dan eksploratif. Pertanyaan tertutup, jawaban spesifik ya atau tidak. Tujuannya menggali, mendalami perasaan konseling, konfirmasi atau penegasan. Ya, terkadang kita kan tidak kalau ada siswa yang bermasalah, tidak terlalu menggali ya, tidak menggali, tidak memberikan pertanyaan terbuka kepada dia. Hanya saja pertanyaan kita merupakan kenapa kamu berkelahi? Kalau seperti itu contohnya. Kenapa berkelahi? Ya itu hanya, jadi jawabannya itu hanya mungkin menegaskan karena dia yang salah, seperti itu. Contoh apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Pertanyaan tertutup, apakah kamu merasa marah? Kelebihan, mendorong ekspresi dan refleksi. Pertanyaan tertutup, efisien secara waktu. Kekurangan, membuat konseling bingung dan waktu lebih lama. Membatasi dan bernuansa interogasi. Penggunaan ideal untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Untuk mengklarifikasi fakta. Respon yang diharapkan jawaban panjang, naratif, dan eksploratif. Jawaban singkat dan tegas, ya atau tidak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, koneksi sebelum koreksi. Ya, di sini ada contoh kasusnya. Saat diskusi, Dodo terus-menerus nyeletuk dan memotong pembicaraan Bu Siti merasa kesal. Dodo sudah berapa kali Ibu bilang, jangan memotong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dodo reda sejenak, tapi kembali berulang. Apakah ada seperti itu Bapak Ibu dalam kelas? Ada ya? Ya. Ponisnya, ponis kita memponis Dodo ini, Dodo ini sudah dikasih tahu apa betul, ya. Padahal kalau kita menyelidiki lebih lanjut, Dodo itu Dodo ingin apa namanya? Ingin dilibatkan mungkin, ingin dilibatkan dalam kelasnya kita atau dalam diskusi atau kita melakukan diskusi, dia ingin dilibatkan, bukan semata-mata Dodo ini caper atau nakal, tidak ya? Itu ponis pertama. Kalau kita lebih menyelidiki lagi, mungkin Dodo ingin dilibatkan secara mendalam. Dia ingin juga seperti itu, ya. Tapi dengan cara yang lain. Ya, bagaimana Bapak Ibu meresponnya? Ya, tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan. Alihkan dengan melibatkan. Buat deal, kalau memang Bapak Ibu belum bisa meresponnya dengan baik, sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain. Memberikan kesempatan dan dengan pembatasan. Ya. Ini bersahabat ya. Bu izin berubah. Ya, selanjutnya koneksi dan koreksi dengan segitiga diskusi. Jadi segitiga diskusi ini sudah pernah disosialisasikan juga dengan Ibu Hati karena waktu mengikuti guru penggerak ya Ibu Hati. Ya, ada juga materi tentang segitiga diskusi. Ya, menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Ya. Contohnya, contoh kalimatnya Bapak Ibu pada saat kita melakukan sedikit diskusi dengan siswa itu.
berbuat salah itu wajar, semua orang pernah merasakannya. Seperti itu ya. Tapi terkadang kita langsung menjudge saja, ternyata dari seperti yang disampaikan tadi, dari bunyi pertanyaan, percakapan itu juga menentukan respon anak. Atau pertanyaan lain, saya juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu, ya. Pertanyaannya yang disampaikan kepada siswa yang bermasalah tadi. Jangan mungkin seperti kamu lagi, ya. Tapi memang Bapak Ibu itu tidak bisa dipungkiri ya. Dengan saya juga biasa terjadi, ya. Tapi dengan semoganya ada dengan saya mensosialisasikan segitiga putus ini bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya walaupun kita lihat perkembangan anak bagaimana pada saat kita menggunakan segitiga putus ini. Validasi tindakan yang salah, memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Ya. Contoh kalimatnya, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh kalimatnya pada saat validasi tindakan ini. Juga mungkin. Ya, contohnya, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah validasi tindakan. Atau mungkin juga mungkin ada sesuatu yang sedang kamu rasakan atau butuhkan sehingga bertindak seperti itu, ya. Itu pertanyaan validasi tindakan yang salah. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Ya, salah satu namanya mungkin kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas di kelas mungkin Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas, dan apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, Bapak Ibu mengingatkan kembali, menanyakan keyakinan dari kesepakatan kelas yang dilakukan tadi, seperti itu. Ya, kalau yang ini selanjutnya pendekatan konseling realita. Ya, ini kalau dalam bimbingan konseling Bapak Ibu yang biasa dilakukan itu pendekatan konseling realita. Ya, jadi kalau kemarin mungkin Ibu Yanti juga menggunakan ini pada saat konseling individu untuk UGM. Ya, saya juga menggunakan konseling realita ini. Pendekatan konseling realita berfokus pada bagaimana individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pendekatan ini juga sangat memperhatikan aspek keinginan atau kebutuhan dasar sebagai faktor penting yang mendasari sebuah pilihan dan tindakan. Satu, kebutuhan bertahan hidup dengan menjaga kesehatan. Dua, memperoleh kasih sayang dan menerima. Kebutuhan kekuasaan atau memiliki pengaruh. Kebutuhan akan memperoleh kebebasan. Kebutuhan kesenangan dengan mengekspresikan apa yang diminati atau disukai. Pendekatan konseling realita. Ya, mesin kebutuhan yang menjadi penggerak. Kedua, ini ibaratnya ya Bapak Ibu, ibaratkan konseling realita itu ibaratkan sebuah mobil, ada mesinnya, kebutuhan yang menjadi penggerak. Kedua, roda pilihan, pikiran dan tindakan, karena pikiran dan tindakan dapat dikontrol atau dipengaruhi secara langsung.
Dua roda belakang, perasaan dan fisiologis karena pengaruhnya tidak langsung. Ya, mesin ini menggerakkan seluruh sistem agar bisa berjalan selaras dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia. Begitu dengan kita ibaratkan siswa Bapak Ibu. Selanjutnya, dua roda depan melambangkan pikiran dan tindakan. Dua roda belakang memberikan dukungan sinyal keadaan internal. Ya, pendekatan konseling realita. Ya, bahasa Inggris ini. Bagaimana ucapannya? Once, begitu? What? Once. Once, ya. Identifikasi keinginan kebutuhan individu saat ini. Doing and direction. Ya. Identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Mengevaluasi perilaku individu saat ini dan kesadarannya secara 3R. Reality, responsibility, right, dan right. Planning, perencanaan perilaku baru, bertanggung jawab. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Karena nanti saya meminta Bapak Ibu mencontohkan segitiga diskusi di depan. Satu orang menjadi guru, satu orang menjadi siswa, dan satu orang menjadi pengamat. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ya. Rumah depan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau aman berarti Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana itu segitiga diskusi. Begitu orangnya. Ini. Bapak Ibu sudah tahu ya, yang sebagian ada yang sudah tahu, yang lain mengikut. Sudah, silakan Pak Ahmad. Ya, supaya kita relax lagi Bapak Ibu, kita menyanyi dulu 7 jurus BK hebat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi
serta situasi. Tujuh jurus TK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus TK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, selanjutnya saya meminta kepada Bapak Ibu untuk mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Ya, mungkin satu orang menjadi siswa, satu orang menjadi guru, dan satu orang menjadi pengamalnya. Ya, pengamal ini melihat apakah segitiga restitusi berjalan dengan lancar atau apakah sudah sesuai dengan segitiga restitusi atau tidak. Saya tidak menunjuk Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu sendiri yang bergerak di depan. Ya, Ibu Hati gurunya, siswanya? Ya, Ibu yang siswanya. Pengamat Yanti. Satu BK ya. Ya, Bu BK, ya. Jangan kau belakangi kamera. Buat di sini, buat di dekat sini. Iya. Pakai meja. Seperti yang Ekobliknya itu kan kali pakai. Jangan nanti beda tema lagi. Boleh. Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira Dian tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruang audiobook? Kemarin juga pada saat ibu masuk ke kelas, dia juga tidak ada. Nah, ibu bisa paham semua manusia itu kan pasti pernah berbuat salah. Yang namanya manusia itu tempat salah dan hilang. Tapi tentunya bagaimana caranya kita bisa memperbaiki dirinya. Nah, untuk itu yang kita tanyakan kira-kira karena tadi pada saat ibu bertanya yang bilang tidak akan DPR, bisa diberitahukan alasannya kenapa dia bisa ke DPR dengan tidak tahu DPR-nya? Oh, tidak pernah mengerti kata-kata. Nah, kemudian sekarang itu apa? Iya. Oke, ibu bisa paham karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa yang kita. Jadi memang salah satu kesulitan adalah kalau kita tidak punya kosakata yang cukup, tentunya tidak akan bisa paham seutuhnya materi bahasa Inggrisnya. Dan juga ibu juga bisa memahami namanya kita manusia tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Datang tepat waktu, tapi ya suatu ketika mungkin barangkali ada kendala yang tidak bisa dihindarkan, mungkin barangkali yang membangun buku atau bagaimana. Nah, itu semuanya tentunya sekolah bisa memahami. Nah, dari situ yang ingin ditanyakan, kita kan sudah mulai ke kesepakatan kelas kemarin ya. Kira-kira saya yang ingat tidak dari apa yang Dilan sudah lakukan ini tidak masuk kelas, kemudian tidak kerja PR. Kira-kira kalau dihubungkan dengan kesepakatan kelas itu bagian yang mana yang tidak lakukan yang sudah jadi kesepakatan mereka? Oke. Salah satunya itu adalah harus masuk tepat waktu, kemudian yang kedua adalah PR-nya dikerjakan. Nah, kira-kira untuk bisa supaya kita
pertemuan berikutnya dan selanjutnya dan seterusnya supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Apa yang harus dia lakukan? Oke, dan datang tepat waktu bagaimana? Oke, cepat tidur dan cepat bangun. Kemudian kalau yang untuk tidak tercapai bagaimana? Oh ya, jadi kalau seumpama rasa segan dengan ibu bertanya, boleh ditanya dengan teman yang tidak lama. Ya, sebagai sini yang ini dia katakan. Oh ya, nanti sesudah dari sini, Dilan ambil bukunya Dilan, kemudian cocokkan dengan teman yang hadir kemarin. Nanti sesudah itu datang dengan itu supaya dijelaskan bagian yang mana yang dia belum paham supaya dia bisa kerja cepat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. Ya, sekarang Ibu Datu yang katanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ati dan Ibu Dian sudah memperhatikan memperlakukan sedikit diskusi. Ya, untuk observer, ya, pengamat dari praktik menggunakan sedikit diskusi tadi bagaimana Anda mengamatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sedikit mengamati perjalanan tadi konseling realita itu. Yang pertama itu SDG itu sih, aku soalnya saya juga masuk ya. Yang pertama itu gurunya. Minta maaf sebelumnya. Kami dalam melakukan bimbingan konseling itu, pertama-tama yang kami lakukan dalam pembukaan itu mengucapkan salam kepada konseli. Maksudnya memberi salam kepada konseli, menanyakan kabar bagaimana, dan dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas kerahasiaan yang perlu kita ketahui. Apa yang disampaikan siswa kepada gurunya itu tidak bocor, maksudnya tidak disebarluas ke teman-teman guru lain. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana dalam BK itu wajib gurunya tidak menyampaikan masalah pribadi siswa tersebut kepada guru lain. Yang kedua asas kerelaan, di mana konseling itu tidak dengan terpaksa, maksudnya dalam yang sukarela tanpa disuruh untuk melaksanakan konseling individu. Ya, itu yang saya amati dalam proses konseling berlangsung tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti selaku penyemangatnya. Ya, terutama dulu untuk semua. Ya, sedikit saya memperjelas kembali karena itu adalah proses segitiga restitusi, bukan pada saat kita konseling individu. Ya, kalau untuk konseling individu yang saya pahami itu memang kita menyampaikan kepada siswa bahwa dalam konseling individu ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan, guru BK tidak akan membocorkan masalahnya kepada orang lain seperti itu. Tapi itu luar biasa Bapak Ibu atas partisipasinya dalam pembahasan saya kali ini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktunya Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya Bapak Ibu, mulai dari jurus pertama sampai jurus kelima lagi ini, dan 2 jurus lagi nanti. 2 jurus itu menjalin kolaborasi dengan menata situasi. Ya, sedikit saya memberikan ulasan untuk jurus ke-6 itu. Disitulah kita akan melihat bagaimana permasalahan siswa yang bisa ditangani guru BK, yang bisa ditangani oleh wali kelas ataupun mata pelajaran, yang bisa
dialihkan tangan kasus yang mungkin kasusnya sudah parah. Di situ nanti kita bisa melihat ada tier 1, tier 2 dan tier 3-nya. Ya, untuk jurus menata situasi itu, di situ kita akan membahas tentang lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Bagaimana di lingkungannya kita ini, apakah sudah merasa aman, nyaman, siswa berada di sini, seperti itu. Ya. Kembali ke pertanyaan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari jurus kelima ini, jalin koneksi? Ya, silakan. Saya tidak dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk saran, ya, karena saya punya pengalaman sendiri terkait penerapan segitiga restitusi ini pada kegiatan program guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan kemarin. Ya, jadi mungkin barangkali pendekatannya agak sedikit berbeda. Ya, saya tidak tahu kalau untuk BK mungkin barangkali lebih khusus dan lebih detail dia. Tapi kalau kalau kita memang diarahkan seperti itu. Jadi ketika ketiga tahapan restitusi itu bisa terpenuhi, ya, mulai dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, bahwa yang namanya manusia pasti pernah buat salah, ya, dan itu kita sampaikan dulu ke anak-anak supaya jangan ada perasaan bahwa segala yang dilakukan itu memang hanya dia saja yang berbuat salah, orang lain tidak ada. Padahal kesalahan itu sebenarnya wajar, kesalahan itu wajar, namanya manusia. Kemudian bagian validasi tindakan yang salah bukan sebenarnya membenarkan, validasi tindakan yang salah ini bukan sebenarnya membenarkan, tapi memang yang namanya anak atau siswa itu ketika mereka ingin melindungi sesuatu yang menjadi kebutuhan dasarnya mereka. Ya, 5 kebutuhan dasar itu kan seperti kebutuhan untuk hidup, kasih sayang, ingin dihargai, ya, dan 2 yang lain, mohon maaf saya sedikit lupa. Nah, kalau seperti dari contoh tadi tidak kerja PR dan atau mungkin seperti contohnya berkelahi, ya, mungkin barangkali faktornya itu karena digara-gara mungkin, ya, disulut emosinya, ya, mungkin barangkali sudah tumpukan yang sudah lama, yang tadinya diam saja dan ternyata akhirnya meluap seketika. Nah, itu. Nah, kemudian di bagian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi apakah itu dari segi kesepakatan kelasnya ataukah dari langsung kita ambil dari peraturan sekolah. Kalau mungkin barangkali kesalahan itu yang sudah dilakukan mungkin agak sedikit fatal seperti berkelahi. Nah, mungkin barangkali yang sedikit saya tanyakan, apakah pola yang memang secara umum yang sudah pernah saya sampaikan di tahun 2023 kemarin itu, apakah memang penerapan restitusinya itu sama atau mungkin barangkali ada sedikit perbedaan ketika itu diterapkan langsung oleh guru BK seperti itu? Oh ya, terima kasih kepada Ibu Ati atas pertanyaannya. Ya, sedikit saya menjelaskan kalau untuk segitiga restitusi ini, guru BK dan guru mata pelajaran itu kalau memang mau menggunakan segitiga restitusi, ya seperti itu tadi alurnya, Ibu Ati, memang seperti tadi alurnya saja, tidak ada bedanya, kecuali guru BK itu melakukan konseling individu dengan menggunakan teknik realita tadi. Konseling realita itu lebih mendalam lagi. Nah, di situ sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Kita memberikan pemahaman kepada siswa itu terkait kasus yang dialami. Seperti itu. Kalau untuk perbedaan antara guru mabel dengan guru BK dalam menangani dalam proses segitiga restitusi itu, ya. Kalau seperti itu ya, tergantung teknik yang digunakan. Kalau memang ingin menggunakan segitiga restitusi, ya yang dilakukan seperti tadi, validasi tindakan, yang tiga tadi itu. Kalau memang kita mau ingin lebih mendalam lagi, penyebabnya apa, yang harus dia lakukan apa lagi, keinginannya apa, ya itu baru melakukan konseling individu dengan menggunakan teknik konseling realita tadi. Yang itu jadi ada beberapa teknik yang digunakan guru BK
dalam mengkonseling siswa. Saya pernah melakukan ini pada bab ini belum lama, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Dan dia merasa dia terbuka dengan permasalahan yang dialami, kenapa dia sampai jarang masuk dalam kelas. Nah, saya sudah menggunakan itu, dan kemarin kami juga dengan Ibu Yanti menggunakan teknik konseling realita ini pada saat pengambilan konseling individu untuk UKIN. Berarti ada tingkatan kesalahannya siswa ini. Apakah memang harus guru mapel yang menangani melalui proses segitiga restitusi, atau ini kayaknya sudah tidak bisa dipakai restitusi oleh guru mapel? Sebaiknya mungkin barangkali ditangani langsung oleh guru BK. Ya. Bagaimana? Ya, kalau guru mapel, saya kasih contoh sebenarnya di kolaborasi nanti ya, di jurus 6, tapi saya memberikan gambaran sedikit. Kalau untuk siswa yang bermasalah pada hari itu, sebenarnya alurnya guru piket, dari guru piket. Kalau guru piket memang tidak bisa, wali kelas belum bisa, baru ke guru BK. Karena dulu kan belum ada guru wali ya, jadi langsung ke guru BK. Kalau sekarang ini kan sudah ada guru wali, bisa dengan guru wali dulu. Nah, setelah sampai di guru BK, kita melakukan konseling individu kepada siswa tersebut, dan apabila memang ada perubahannya, kita alihkan kasus ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan, bisa seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan segitiga restitusi boleh dilakukan oleh guru mata pelajaran, apalagi itu berkaitan dengan bermasalah dengan mata pelajarannya. Ya, karena kan terkadang anak tidak mengerjakan PR seperti yang berkata tadi, tidak mengerjakan PR atau mungkin catatan tidak lengkap, itu sebenarnya posisinya guru mapel dulu, karena dia mungkin yang lebih paham apa yang harus dia lakukan supaya ini anak mengerjakan PR dan ada catatannya. Dia masuk dalam kelas itu guru mapel dulu. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali seperti siswa kita atas nama perwalian saya itu, ya itu perlu ditindak itu lebih dalam. Kalau kemarin saya sudah melakukannya dengan gagah itu, sudah beberapa orang yang saya tanyakan, termasuk dengan saudaranya sendiri, saya sudah menanyakan itu. Dia memang orangnya tidak suka ribut katanya, tidak suka ribut. Dan itu memang ada seseorang yang tidak suka menyukai keributan. Bahkan mendengar orang makan saja dia tidak nyaman, tidak suka. Jadi itu sudah membutuhkan psikolog sepertinya, psikolog atau psikiater. Bagaimana Ibu Ati? Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan terkait guru BK atau apa? Ya, aman? Ya, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kesempatan waktunya untuk hadir sampai di jam seperti ini ya. Yang mungkin di rumah masih ada anak yang harus dijaga atau dikasih makan, tapi waktunya di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.